Saya udah prediksi kegiatan kalian itu sibuk, gitu. Karena itu saya jaga. Kan dari awal saya udah katakan sibuk nih gitu. Nah, itu yang harus saya antisipasi. Tapi kalau nggak ada lagi ya kita terpaksa cari di lain ganti gitu. Kita masih ada slot untuk kosong, ada minggu yang kosong tuh udah saya siapkan. Tapi kalau bisa November kita habiskan gitu, ya. Nah, jadi kita lebih dulu menyelesaikan kuliahnya dibandingkan tugas lain gitu. Nanti kita tinggal menghadapi perkuliahan lain. Ini kita kurangi ya 15 menit ya. Jadi 8.45, 8.40 kita selesai. Oke? Hmm. Dapat? Baca dulu. Udah dapat baca. Jadi saya dapat di sini, Ya. sosiologi sastra itu dia teori yang menganalisis suatu karya sastra yang berkaitan dengan hubungan masyarakatnya, Pak. Iya, sosial. Ya, sosial. Jadi sosial itu artinya antar manusia, ya kan? Kalau di bahasa sederhananya hubungan antar manusia. Ya, Pak. Kalau psikologi itu masalah kejiwaan. Nah, itu harus tahu konsepnya. Nah, jadi artinya antar manusia itu sosiologi artinya tidak mungkin kita bicarakan satu tokoh, ya. Paham? Kalau manusia dengan alam, teori apa tuh? Ekologi, ya. Bedanya harus tahu bedanya. Kalau bicara persoalan manusia dengan alam, jadi misalnya tokoh dengan tempat itu bicara tentang ekologi, ya. Nah, jadi sebetulnya ya masalah ekologi itu dalam pengertian lebih luas masuk budaya. Jadi kalau Anda lihat, Pak, kan di ekologi ada hubungan manusia dengan manusia juga budaya. Betul. Jadi ekologi itu sifatnya lebih luas. Sosiologi khusus hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau bicara manusia dengan manusia, apa yang selalu terjadi? Kalian nih punya teman nih, berhubungan antara manusia dengan manusia. Apa yang selalu terjadi hubungan manusia dengan manusia? Mulai dari perkenalan, iya, sampai ke konflik, ya kan? Nah, bicara konflik itu kan kita bicara tentang penyebab konfliknya, ya kan? Betul? Bicara tentang akibat konfliknya, ya. Nah, jadi bicara tentang bentuk konfliknya. Jadi situasi sosial. Paham? Nah, itu biasanya gambaran seperti itu biasanya sama dengan psikologi itu selalu dikaji orang tuh pada karya fiksi. Karena itu lebih mudah. Bukan berarti pada karya puisi tidak ada. Ya, bukan berarti pada karya puisi tidak ada. Paham? Nah, coba baca. Siapa lagi mau baca? Siapa lagi mau baca? Nanti baca juga artikelnya. Ya. Nah, nanti kita baru bicara tentang konsep makalah. Dapat kamu apa? Ada lagi kamu bisa?
Atau ada yang mau nambahkan lagi? Jadi kita mengkaji dari pengarang, kedua itu memasalahkan karya sastra itu sendiri. Ayo, ya silakan. Jadi sosiologi sastra itu di sini merupakan teori yang mengkaji, memahami, hingga menilai karya sastra dengan menggunakan kacamata studi sosiologi yang menelaah manusia, masyarakat, serta lembaga sosial yang menaunginya. Iya, ya itu kan ada yang sifatnya individu, ada sifatnya kelompok, ya. Itu bicarakan itu. Jadi hubungan kalau efektifnya itu hubungan manusia dengan manusia, ya. Artinya kalau dikatakan manusia dengan lingkungan, lingkungan yang dimaksud dalam sosiologi itu adalah lingkungan manusia, masyarakat. Paham? Nah, jadi kalau misalnya Pak, ada peristiwa Pak yang digambarkannya sebuah peristiwa itu membicarakan tentang manusia. Misalnya Anda menonton film Sayap-sayap Patah. Itu bicaranya Pak manusia dengan manusia dalam penghilangan manusia. Nah, bisa kita kaji secara sosiologi, bisa kita cari kalau memang itu peristiwa diangkat dari peristiwa yang ada pada masa itu, bisa kita kaji secara mimetik. Tergantung kita maunya gimana. Kalau peristiwa yang nyata diangkat dalam karya sastra sebagai sumber inspirasi, maka lebih bagus kita pakai teori mimetik. Tapi kalau hanya teksnya saja, peristiwa yang ada dalam teks, bagus kita bicarakan tentang pendekatan teori sosiologi. Paham? Jadi lebih kepada kajian teks sosiologi. Ya? Nah, kalau dilihat dari psikologi sastra itu kan kita kalau psikologi kita kaji tinjau kita yang kemarin, psikologi kan psikologi pengarang, psikologi karyanya dan pembaca. Nanti sosiologi ini sebetulnya begitu juga. Sosiologi pengarang, arti cara pandang pengarang tentang hubungan sosial, sosiologi teks dan sosiologi. Nah, kalau kita bicara sosiologi cara pandang pengarang, Pak, ini sepertinya genetik. Benar, ada unsur genetiknya di sana. Tapi yang dikatakan genetik kan luas. Ya, luas, cakupan genetik itu luas. Paham? Nah, itu. Jadi itu yang dalam kajian sosiologi ini dua teori yang bicarakan tentang tiga aspek: pengarang, teks, dan pembaca. Nah, disinilah sebetulnya kalau orang membaca karya sastra, apakah karya sastra itu bisa dapat mengubah cara pandang orang tentang sosial? Dapat. Ya, dapat gitu. Situasional gitu. Contoh sekarang nih, dalam situasional kita sekarang nih, kalau Anda ikuti dunia politik, kan sekarang lagi carut marutnya orang bicara tentang wakil presiden. Ya kan? Nah, Gibran sekarang kan? Sekarang kan Gibran. Betul. Bukan masalah Gibrannya. Gibran itu tidak salah. Dia ya artinya backgroundnya terserah dia. Tapi kesalahannya pada kebijakan MK. Ya, MK itu tidak berhak mengubah undang-undang. Dia cuma menyetujui atau menolak undang-undang. Menguatkan atau membatalkan undang-undang. Dia bukan legislatif. Dia yudikatif. Ya. Tapi dimasukkannya unsur legislatif yang diambil, harusnya dikembalinya ke dewan. Itu masalahnya. Jadi catatan dibuat catatan 40
usia 40 ataunya itu yang ditambahkan oleh MK. Ya kan? Nah, tergantung juga pandangan kita. Pro kontra juga. Udah tahu salah, lalu kita pakai kesalahan itu. Kami kan tidak salah misalnya kata Prabowo. Kami kan yang keputusan MK. Memang benar. Tapi kalau kita ikut pakai, namanya dalam agama itu subahat. Bersubahat kita. Kita tahu itu salah gitu loh. Produknya dari hasil yang salah. Ya. Anda misalnya sekarang dikasih orang duit. Tahu-tahu duit itu duit dari sumber yang salah. Hasil korupsi. Saya kan tidak salah, saya dikasih. Ya kan tidak salah. Dibilang, saya sedekahlah sama kamu. Karena susah kali naik taksi kemari ke Maxim kuliah dengan Pak Sabrial. Tahu-tahu duit curian. Ya kan? Anda tidak salah. Orang sedekah. Kita tidak tahu. Apalagi kalau kita tahu. Ya, dalam hukumnya begitu. Kita bersubahat namanya dalam agama. Nah itu tadilah yang perlu dipahami dalam kajian sosiologi itu. Kalau seandainya sekarang ini berlaku, besok orang akan melanjut juga. Di luar kita meyakini apakah itu ada siasatnya di belakang, kita tidak tahu lah ya. Karena kan MK itu sekarang kan iparnya Jokowi, nikah dengan adiknya Jokowi. Ah, dalam etika perundang-undangan dia tidak boleh ikut campur. Nah ini sedikit ya, hanya untuk gambaran Anda untuk memahami tentang dunia sekarang ini gitu. Ya, nah itulah kajian sosiologi itu. Nah kalau di sastra nanti diangkat kasus itu, direkam kasus itu, maka itu yang tepatnya kita kajian sosiologi. Tapi kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang ada, kita pendekatan yang kita pakai itu mimetik. Oh ini sumbernya dari Gibran, maka kita cocoknya mengkaji secara mimetik. Paham? Nah itu. Itu lebih bagus. Bukan berarti sosiologi tidak boleh. Boleh. Paham? Nah itu teori terakhir kita.